alah jangan ngucapin Natal nanti kamu jadi murtad. Emang kalau kita ngembek kita jadi kambing? Kan enggak toh. Halo, selamat sore. Selamat datang di podcast Democratic Resilience edisi bulan Desember 2021. Podcast ini merupakan kerjasama LKIS, Lembaga Kajian Islam dan Sosial, dengan The Asia Foundation. Nah, kita mau ngomongin apa sore ini? Menarik banget karena kita mau bicara tentang toleransi. Kan masih anget banget nih ya, karena Hari Toleransi Internasional baru saja kita rayakan di 16 November lalu. Dan di sini sudah hadir narasumber kita, tarang ya. Beliau adalah Mbak, tapi sudah ibu juga ya, sudah ibu, tolong dicatat. Mbak Retno Arabiatul Zauzak, susah namanya, tapi biasa dipanggil Mbak Rere. Beliau ini adalah Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kota Yogyakarta. Yeay. Dan merupakan pimpinan cabang Fatayat termuda di Indonesia. Love banget nggak? Love banget dong. Ya. Halo Mbak Rere, selamat sore. Seneng ya. Terima kasih udah diundang. Ya, sama-sama. Kayaknya baru kali ini yang muda atau gimana, Mbak? Kayaknya sih yang ngomongnya agak santai-santai gini baru kali ini. Oke, teman-teman, podcast kali ini saya akan membantu Mbak Rere. Saya Dian Nurin Engtias, biasa dipanggil Dian, dan kita akan ngobrolin tentang toleransi. Basi apa enggak sih Mbak sebenarnya? Diangetin lagi, Mbak. Diangetin lagi ya. Oke, diangetin lagi ya. Nah, Mbak, 16 November lalu kita merayakan Hari Toleransi Internasional. Iya. Nah, kalau di Indonesia tuh kayak momennya tuh pas banget gitu kan. Sebentar lagi Desember. Ini udah Desember ya. Udah Desember. Nah, kalau Desember itu sering kali tuh kita melihat banyak orang meributkan tentang misalnya ucapan Natal atau haram tidak haram yang menggunakan atau membeli atribut Natal gitu ya. Nah, menurutku sih kayak kenapa sih ya ini terulang lagi gitu. Nah kan kalau di Indonesia itu kan umat muslim sebagai yang mayoritas itu kayaknya selalu isu-isu seperti ini selalu jadi hangat setiap kali mau Natal, setiap kali mau Valentine gitu loh. Nah, aku tuh pengen tahu, dan mungkin para pendengar juga di rumah ya pengen tahu sebenarnya ada nggak sih ajaran atau pandangan Islam tentang toleransi gitu, atau apa ya, mungkin ada hadisnya atau ada ayatnya gitu, ada nggak sih Mbak sebenarnya? Bosan nggak sih Mbak Dian bahas itu terus? Iya kan diangetin lagi kan. Iya makanya gimana ya, kita tuh umat Islam itu sebenarnya sudah rahmatan lil alamin. Sudah benar-benar sudah tidak perlu bahasan lagi bahwa kita itu rahmat untuk seluruh umat. Kenapa kok ada intoleran setiap hari, toleran setiap hari? Itu sebenarnya udah kita lakuin ya Mbak Dian sehari-hari, tapi kayaknya kita juga kurang paham, kurang mengerti kalau itu kita sudah toleran. Tapi benar-benar ada beberapa oknum yang membuat kita tuh terlihat tidak toleransi terhadap yang berbeda sama kita. Jadi toleransi itu adalah menganggap ada orang yang berbeda sama kita. Apapun berbeda, toleransi itu nggak cuma sama manusia menurutku Mbak Dian. Jadi sama apa yang diciptakan Tuhan itu kita harus toleransi. Gunung, pohon dan lain-lain. Tapi gini, ajaran Islam sendiri masuk dalam ajaran Islam sendiri. Ajaran Islam itu sangat mentoleransi. Sangat mentoleransi yang berbeda, gitu ya, sangat toleran dengan yang berbeda. Contohnya juga mengeluarkan ayat. Sebenarnya saya mau ngeluarin ayat Mbak Dian, tapi saya lagi tidak bisa karena saya lagi berhalangan. Jadi gini, ada Al-Hujurat ayat 16 misalnya contohnya, yang hai manusia, saya ciptakan kamu laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Itu sudah patokan besar misalnya dari Islam, itu sudah menekankan. Tapi kok ada sih yang berbeda. Tapi berbeda bukan salah ya Mbak Dian. Jadi kadang Islam sendiri itu ada yang berbeda, tapi dia tidak salah karena Islam sendiri ajarannya banyak Mbak Dian. Ada 4 mazhab juga, Maliki, Hanafi, Syafi'i, ya kan. Jadi memang banyak, kemudian juga melahirkan banyak lagi pendapat.
Jadi terus ada juga tafsir juga dari Al-Qur'an yang ayat Al-Hujurat ayat 16 tadi itu ada lagi, anak-anaknya tuh ada lagi. Jadi kayak tafsirannya banyak. Kitabnya juga ulama-ulama menafsirkan juga banyak, nggak cuman satu terus diterjemahin gitu-gitu aja, enggak. Terus juga ada juga kalau selamat hari Natal gini. Ini kan isu yang memang setiap tahun harus ada. Kayaknya tuh harus ada Mbak Dian soalnya kayaknya harus anget gitu ya kalau tiap harus ada Desember itu gitu. Kayaknya harus ada banget gitu loh. Kita itu yang milenial, karena saya tahun 90-an ya. Kita tuh sampai udah bilang tuh bosen dengan ini gitu. Karena kita sudah lebih moderat, termasuk kita udah moderat, udah terbuka pikirannya, udah terbuka gini. Kita itu hidup berdampingan setiap hari. Kita hidup susah payah berdampingan setiap hari dengan keadaan berbeda. Tapi kenapa harus dibatasi dengan boleh nggak sih mengucapkan? Kalau nggak ngucapin aku gimana gitu, sensitif nanti tetanggaku atau temanku gitu. Kalau kita merasa harus mengatakan, katakan. Kalau saya Mbak Dian. Nah ini penting ya, tegas kalau ya. kita harus mengatakan. Kalau kita tidak harus mengatakan, tidak perlu dikatakan. Contohnya misalnya ada tetangga yang sensitif ketika kita tetanggaan, biasanya Idul Fitri dia nganterin kita nih ke rumah gitu, apa gitu, terus dia ngucapin selamat Idul Fitri, terus giliran hari rayanya dia merayakan apa, kita tidak mengucapkan apa-apa, sensitif nih orangnya. Jadi yang harus kita lakukan apa? Mengucapkan selamat. Jadi kan tidak ada yang salah tuh, timbal baliknya itu kan ada Mbak Dian. Jadi kayak menurutku selagi pengucapan Natal itu tidak merusak akidah kita sebagai umat muslim, itu tidak apa dilakukan. Tapi ketika umat muslim ada salah satu orang, contoh saya Mbak Dian, saya mau ngucapin misalnya, tapi saya takut iman saya goyah, akidah saya goyah, saya tidak perlu mengucapkan gitu. Jadi antara dua, boleh jadi itu dikatakan, boleh jadi itu tidak dikatakan. Karena ulama juga banyak berbeda pendapat. Tentunya ada yang mengucapkan boleh, ada yang tidak, dan itu benar. Karena kita tuh Mbak Dian, Islam itu ada 73 golongan gitu. Banyak, jelas pendapatnya banyak, dan itu tidak bisa disalahkan. Apa sih nggak masuk surga bareng-bareng aja? Jadi 73 itu sebenarnya bisa masuk surga bareng-bareng. Iya, jelas. Ayo atuh bareng-bareng ya kan? Daripada ngeributin kan? Daripada ngeributin, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sesuatu hal yang urgent. Kenapa Allah menciptakan anjing? Kenapa Allah menciptakan babi? Pasti kan ada sebabnya. Jadi nggak sembarangan Allah menciptakan. Allah memang mau kita berdampingan. Allah memang mentakdirkan kita untuk berdampingan gitu. Allah menciptakan kita berbeda, tapi Allah pengen kita damai. Bukan terus jadi, tapi memang Mbak Dian ada beberapa oknum yang terus mengkompor-kompori itu sampai kaum milenial pun ikut ke bawah-bawah gitu. Biasanya di sosial media sekarang nggak bijak. Iya, itu Mbak, soal sosial media. Kan sekarang ini kayaknya orang itu hidup bukan sandang pangan papan lagi, tapi sandang pangan papan internetan dan colokan. Kayaknya, nah terus contoh-contoh atau perilaku-perilaku intoleran atau hasutan-hasutan yang sifatnya intoleran itu muncul nih berseliweran di media sosial yang itu kita lihat tiap hari loh Mbak, tiap saat, dan anak-anak muda ini terpapar gitu. Terus kira-kira kalau menurut Mbak Rere harus gimana sih menyikapi ini gitu? Karena kalau tadinya kita ngomong toleransi ya, tapi karena ini memang ada hubungannya dengan media sosial gitu, agak melenceng cyber, karena paling banyak kan di media sosial. Iya, paling banyak memang justru kita lihat berseliwerannya di media sosial. Terus kira-kira gimana tuh Mbak, menurut Mbak Rere? Perlu ditelan mentah-mentah atau gimana nih kalau terima gini? Ini ayatnya bener nggak sih? Boleh, ternyata ini bilang nggak boleh loh ngucapin selamat Natal, atau ini hukumnya gini loh. Itu harus gimana ya kita? Mbak Dian tahu nggak sih, semakin judulnya menyeramkan, semakin orang berbeda sama orang. Ini memang orang yang mencari-cari sebenarnya. Itu semakin followernya banyak, Mbak.
Zaman sekarang itu dibutuhkan kayak semakin kontroversial gitu ya, kayaknya semakin banyak. Sekarang juga buku itu kan udah bukan konsumtif lagi. Sekarang tuh konsumtifnya apa? Google. Jadi semuanya cari, hati-hati loh yang cari-cari asal-asal di Google gitu, nanya di Google gitu. Itu dia nggak pakai saringan, bisa aja orang tuh buat apa web asal-asalan atau asal masuk kan, yang penting pembacanya banyak gitu. Itu hati-hati juga untuk anak muda. Jadi gini, toleransi itu sekarang itu sulit untuk ditelaah anak muda zaman sekarang, karena netizen kebanyakan orang ini sekarang yang berbeda, yang aneh itu tuh malah di up, Mbak. Jadi yang salah-salah gitu. tuh malah di up gitu. Makanya aku bilang beranilah berbicara yang betul. Oke, sih. Kebanyakan anak muda sekarang tidak berani berbicara yang betul kalau bersangkutan dengan toleransi, misalnya contohnya. Nggak apa-apa, kayak Fatayat kemarin ada kegiatan kemah. Jadi ketum kami, Mbak Khotim itu buat kemah lintas iman. Jadi anak-anak kecil berkemah gitu. Jadi mengenalkan toleransi sejak dini gitu. Itu kan menggambarkan bahwa sebenarnya yang mendoktrin itu juga kadang bisa orang tua, tidak toleransi, kayak di rumah ribut-ribut gitu, betul, kan. Betul. Terus juga kenapa kok orang anak-anak muda sekarang melemparkannya ke sosial media, tidak ada edukasi. Jadi asal cari di Google, asal cari di internet, udah pasti benar. Itu yang tidak adanya pengawasan yang seperti itu dari orang tua. Padahal ya, dulu ada ceritanya Nabi Muhammad Kanjeng Nabi itu bahkan ada mayatnya orang Yahudi lewat gitu, dimakamkannya secara Yahudi pasti, soalnya pakai peti dan semuanya prosesnya pakai. Nabi Muhammad lagi duduk kala itu, langsung Nabi Muhammad berdiri. Terus sahabat bertanya, kenapa Kanjeng Nabi kok berdiri, dia kan Yahudi gitu. Tapi kan dia hambanya Tuhan, kita hambanya Allah, jadi sama-sama diciptain sama Allah gitu. Jadi setoleransi itu loh Kanjeng Nabi loh, setoleransi itu ya. Kok sekarang itu kayaknya misalnya ada pakai jilbab gede dikit misalnya sudah sensitif, atau orang pakai itu orang Islam tapi kok nggak pakai jilbab gitu, atau jilbabnya nggak ketutup rambutnya gitu. Ngapain ngurusin itu tuh, ngapain? Bener. Ngapain sih zaman sekarang ngurusin yang masih jadi urusannya orang lain? Kita itu tidak hidup untuk orang lain gitu loh, maksudnya untuk ngurusin urusan orang lain gitu. Tanggung jawab kita sama Tuhan ya kita sama Tuhan gitu. Tidak toleransinya kenapa? Orang hidup di dunia bareng-bareng, diciptakannya bareng-bareng dari anak cucu Adam juga gitu, sama-sama gitu ya. Makanya keluar lagi ayat, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi itu di Al-Kafirun. Jadi memang udahlah, yang kita yakini melakukan sesuatu hal yang baik tanpa ada mikir nanti akan kayak gini kan, kayak gitu. Itu yang Mbak Den, itu yang paling bahaya sih menurutku gitu. Doktrin orang tua, apalagi cyber yang itu atau ya zaman sekarang tuh di sosial media sudah ngawur. Mungkin justru di sosial media itu contoh-contoh dari Nabi Muhammad yang sedemikian toleran, beliau yang sedemikian lembut hati, yang sedemikian baik itu justru jarang muncul kalau kita lihat ya kan. Justru yang muncul itu adalah yang keras-keras, yang berantem, gitu, teriak-teriak. yang maksudnya kadang itu sengaja diupload untuk sara atau untuk melukai orang lain, golongan lain, atau bahkan melukai sesama muslim sendiri gitu. Nah itu kan kita kayaknya perlu mengcounter itu ya, kayak perlu menyaring gitu loh, mana yang patut dikonsumsi dan mana yang nggak boleh atau tidak boleh serta-merta kita terima. Intinya harus punya filter sendiri. Iya, harus punya filter gitu, kayak harus punya saringan dari diri sendiri gitu juga ya. Nah, terus ini Mbak, setelah tadi aku dengar cerita Mbak Rere bahwa Nabi Muhammad juga sebenarnya memberikan teladan yang sangat baik gitu ya. Beliau adalah orang yang sangat toleran. Lalu gimana atau bagaimana umat Islam itu seharusnya menerapkan ayat-ayat tersebut dan contoh-contoh tersebut di kehidupan sehari-hari?
Yang paling deket dulu deh kehidupan sehari-hari gitu. Kan bukan menutup kemungkinan misalnya meskipun saya non muslim, saya punya Pak D yang muslim, dan ketika dia berangkat berhaji saya senengnya luar biasa gitu. Saya ikut nganterin, saya ikut nangis-nangis gitu ikut nyiapin snack-snack, ikut nyiapin, ikut masak gitu kan. Begitu dia pulang, saya yang pertama minta air zam-zamnya gitu kan. Meskipun saya non muslim, tapi kebahagiaan dari Pak D saya yang adalah muslim itu menjadi kebahagiaan saya gitu lah. Jadi kira-kira gimana tuh di kehidupan sehari-hari, terus nanti luasnya Mbak di kehidupan berbangsa dan bernegara tuh gimana? Karena Indonesia yang bineka ini sebetulnya perbedaan itu kan justru yang harusnya menjadi kekuatan kita gitu ya. Orang itu gini ya, orang tertarik datang ke Indonesia karena kalau ke Indonesia itu di Bali budayanya begini, di Sumba budayanya begitu, di Jogja budayanya begitu, dan itu menjadi salah satu daya tarik gitu. Maksudnya menjadi salah satu kekuatan kita. Nah, itu gimana Mbak? Gimana sih harusnya menerapkan ayat-ayat itu? Tinggal mau jadi orang baik apa enggak. Kalau kayak Mbak Dian tadi baik, jadi orang itu jadi sudah deh Mbak, gampangan mau jadi orang baik atau enggak. Ya, ini kok pertanyaannya tuh jadi simpel tapi kayak menohok gitu loh ya. Iya, kamu mau jadi orang baik. Iya, kan? kamu menjadi orang baik, kamu lakukan apa yang memang seharusnya kamu lakukan sebagai manusia. Jadi benar-benar ketika kamu sakit, emang kamu mau tanyain dulu kamu agamanya apa? KTP-mu, lihat KTP-mu cepet. Kalau KTP-mu non Islam aku nggak mau. Jadi gitu loh. Kamu jadi orang baik. Jadi kalau kamu mau jadi orang baik itu definisi baik itu tidak melihat apapun gitu. Tapi kalau kamu masih ketutup sama satu hal, itu masih kamu dipertanyakan tuh baikmu tuh. Pasti ada sebab akibat sebabnya kamu baik kenapa gitu. Kayak contohnya Mbak Dian tadi, aku tuh yang nyiapin gini-gini, itu berarti baik. Jadi orang baik. Senang banget iya, loh, Mbak. Karena dia ngerasa berbahagia atas bahagianya orang. Nah tadi ya ucapan Natal itu ketika orang itu bahagia, kan hari-hari bahagia. Natal itu kan lahir. Sebenarnya ada ayat Mbak Dian yang menyebutkan di surat Maryam ayat 16 itu menyebutkan bahwa yang pertama kali mengucapkan selamat Natal itu bahkan Nabi Isa sendiri. Jadi tempat kami namanya Nabi Isa. Iya. Nabi Isa sendiri. Selamat untuk kelahiranku, selamat untuk kematianku, selamat untuk hari dimana aku dibangkitkan kembali. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Ini pernah dibahas sama Prof. Quraisy Shihab di dalam bukunya, bahkan itu menyebutkan itu. Jadi mengucapkan selamat hari lahir seorang nabi kalau di kami itu kan tidak ada salahnya sebenarnya kan Natal. Tapi bagaimana kita mengimani gitu. Saya tidak percaya nih kalau Tuhan itu punya anak. Ya sudah, kita percaya itu, Mbak Dian percaya yang lain gitu. Jadi tidak usahlah mengusik bagian hal yang seperti itu. Berjalanlah kamu seperti manusia biasa dan berbuat baik. Kamu jadi baik atau enggak? Kalau kamu jadi buruk ya udah intoleran. Ini kamu buat negara sendiri di Pluto atau di mana gitu. Ya karena begitu Mbak Dian. Kalau hari ini 2021 kamu masih nggak baik, masih mikir orang Kristen itu tabu, kenapa hari Minggu tok ini, kenapa kalau masuk gereja terus dosanya hilang misalnya gitu. Kamu masih mikirin itu, kamu berarti nggak baik. Udah deh gitu toh. Maksudnya itu agama. Kita pun di dalam Islam pun wajib mengimani kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, bahkan Al-Quran. Jadi kan terakhir. Jadi ya sudah, ajarannya berarti ajarannya sama. Di dalam Kristen ada tali kasih. Di Islam juga tali kasih untuk damai. Jadi orang-orang yang nggak mau damai dengan orang yang berbeda sama dia, kamu kenapa? Kamu masalahnya apa gitu loh. Kamu hidup di negaramu sendiri gitu. Ya kan enggak. Karena berbuat baik kok ada syaratnya gitu loh. Jadi kan aneh gitu, berteriak-teriak kita perangi orang kafir. Nabi Muhammad itu nggak sembarangan memerangi kok. Betul, gitu kan. Nabi karena Muhammad jihad juga sebenarnya ada aturannya. Ada aturannya gitu loh. Jadi memang tidak selonong boy jawabannya. Jadi tidak sembarangan gitu loh. Tidak sembarangan memerangi. Wong dia nggak ngapa-ngapain, Mbak Dian nggak ngapa-ngapain tiba-tiba tak bunuh. Ya kan itu jahat. Dan itu masuk surga benerannya neraka. Nggak ada wes gitu. 73 golongan udah masuk surga semua. Kita nggak tahu. Tapi urusannya gini,
urusan tentang surga, neraka, baik atau buruk dan lain-lain, per individu kamu adalah tanggung jawabnya sama Tuhan. Bagaimana kamu di dunia ini tidak melakukan kerusakan. Jadi kan Tuhan pernah berfirman bahwa manusia sendiri yang merusak, membuat kerusakan di bumi. Terus ada juga porsinya Tuhan marah gitu. Kayak tadi. Tuhan itu jangan diambil porsinya untuk marah. Jadi harusnya itu jadi urusannya Tuhan bukan untuk urusan mengutuk kita. seseorang juga urusan Tuhan. Ngapain kita ngutuk-ngutuk tok dosa kan? Jadi jangan ngambil porsinya Tuhan untuk mengutuk seseorang, untuk marah, untuk membunuh, untuk apa. Tuhan pun nggak membunuh. Kok Tuhan itu pasti Tuhan lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Dalam beberapa ayat disebutkan Tuhan itu sangat jadi kalau kata Prof. Quraisy itu, punyalah kamu sedikit sifat Tuhan. Tuhan itu tali kasih. Tuhan itu tidak sembarangan. Karena Tuhan mengetahui apa yang tidak diketahui. Jadi ketika Tuhan saja sudah seperti itu, kok kamu masih jahat gitu. Iya kan Mbak. Jadi saya tuh heran sama orang-orang yang, alah, jangan ngucapin Natal nanti kamu jadi murtad. Emang kalau kita ngembek kita jadi kambing? Kan enggak toh? Iya, benar, kita ngembek enggak jadi kambing. Jadi kita ngucapin selamat hari Natal, nanti kita juga enggak jadi orang Kristen. Orang kita tetap ya Tuhan saya satu ini. Dan Mbak Dian pun tetap dengan Mbak Dian sendiri gitu. Jadi enggak ada masalahnya gitu. Makanya jangan gitu. Dulu Kanjeng Nabi pernah bersabda gitu. Suatu hari nanti akan ada kendaraan parkir di depan masjid contohnya. Kanjeng Nabi kok tahu sebegitunya ke depan, padahal zaman dulu Mbak Dian nggak ada kendaraan itu zaman Nabi itu yang parkir di depan masjid, karena kan itu najis, onta kan, nggak ada kendaraan, jadi itu najis, jadi nggak ada hewan yang diparkirkan di situ. Tapi kan sekarang ada, dalam arti Rasulullah pun tahu bahwa ke dunia ke depan itu akan kayak gimana gitu loh. Dan beliau tetap pada ajaran beliau kita harus benar-benar mentolerir. Kan ada Mbak Dian yang nggak boleh naik motor, nggak boleh naik ini, ada dulu naik sepeda motor itu salib depannya gitu, terus nggak boleh kalau pakai kalung salib gini ngapain gitu. Pakai kalung salib itu dosa apa enggak? Kalung itu kan rantai ya Mbak. Tapi memang jadi simbol. Yang benar adalah mencederai teman kita atau tidak gitu. Melukai teman kita nggak kalau kita sembarangan pakai itu. Itu simbolnya dia. Lalu kita mau pakai aja gitu, nggak ada masalah. Jadi yang bermasalah itu ya kalian, diri kalian sendiri gitu, yang nggak mau mentoleransi. Zaman sekarang udah nggak mau toleransi gitu, buat apa gitu? Nggak akan berkembang gitu. Karena memang sebetulnya kalau kita mau bicara masyarakat yang masyarakat yang kuat, masyarakat yang yang rukun, itu tidak mungkin dilepaskan dari sikap toleran gitu. Nggak mungkin kita itu bisa hidup dengan damai tanpa ada sikap yang toleran gitu, atau tanpa ada toleransi antar kita. Karena kan memang itu tadi kayak Mbak Rere bilang, kita diciptakan tuh berbeda-beda gitu. Sama kayak kamu senang warna hijau, aku senang warna biru gitu ya. Nah, cuman memang kadang-kadang gimana ya, kita masih punya ego gitu ya Mbak ya, kayak kita masih punya ego, merasa paling benar mungkin, merasa aku lebih baik mungkin atau gimana. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari oke lah begitu kita ketemu. Nah, kalau di kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kalau di dalam ajaran Islam ada nggak Mbak, kita harus bersikap toleran yang seperti apa gitu, supaya bangsa dan negara ini damai gitu. Untuk negara banyak ya Mbak kejadian kayak kemarin yang isu 212 berapa itu aku nggak ngikutin berapanya, tapi itu menurutku itu kan sudah merusak ketentraman negara. Karena kenapa? Negara kemudian jadi ngurusin itu gitu loh. Nggak ngurusin yang lebih penting. Jalanan jadi macet karena Jalanan itu. jadi macet. Iya kan? Orang mungkin yang mau ke rumah sakit jadi tersendat gitu kan. Iya, orang-orang yang urgensi jadi nggak bisa gitu loh. Jadi itu kan merusak tatanan negara yang harusnya memang DPR-nya kemana misalnya kayak gitu. Jadi DPR-nya cuma diem tambah diem di dalam, tambah ngadem gitu loh. Kalian ngapain buat DPR tambah nyaman gitu loh. Jadi seseorang yang tidak toleransi terhadap negaranya adalah dia tidak mengerti bahwa ini negara yang memang mayoritas tapi sukunya banyak, bangsanya banyak, pulaunya banyak, beda bahasa dikit udah tersinggung. Misalnya orang Jawa gitu ngerenengin, orang yang Sulawesi misalnya tersinggung, apa mana tersinggung.
cara kita bertoleransi itu kan ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kamu bersikap adil sama temanmu, sama tetanggamu kan? Tetanggamu aja. Kalau ada kesempatan apa, kalau ada misalnya butuh apa, sakit dan lain-lain, kamu tuh bantu nggak kira-kira? Kamu kayak tadi Mbak Dian, balik lagi. Kayak Mbak Dian ada Pak D-nya atau apa yang umroh, kamu tuh bersukacita tidak? Itu tuh hal kecil remeh banget tapi itu berkesan gitu untuk negaramu. Misalnya kamu udah ngelakuin apa toh buat negara, tapi giliran untuk giliran untuk isu sara dan lain-lain ngapain duluan gitu. Ngapain kayak toleransi terhadap negara lain, misalnya negara lain datang ke sini tidak kemudian jadi bule-bule asing. Tapi kalau orang Indonesia kalau ngelihat kayak orang asing gitu datang, apalagi orang Korea tuh wes kayak BTS padahal bukan BTS, tapi sebenarnya kalau hal-hal itu banyak sudah toleransi Mbak. Sebenarnya kalau untuk negara itu toleran, tapi ya memang kemarin sangat disayangkan kaum muslimin sendiri yang memang membingungkan kadang dengan kejadian-kejadian kemarin gitu. Ayolah bareng-bareng negara ini satukan, cuma negara Indonesia dan berbangsa bertanah air sudah berikrar, sudah sumpah pemuda lah, sudah ikrar lah, udah apalah, memperjuangkannya susah. Ngapain mau dirusak dengan tidak toleransi? Bahkan dulu presiden kita Gus Dur dengan susah payah menyatukan kita gitu, memberi kesempatan. Nah, itu kan toleransi yang besar dalam negara kan, itu memberi kesempatan untuk yang berbeda sama kita untuk menjadi satu. Sekarang Gus Durnya sudah wafat, jadi emang kok nggak mau toleransi lagi. Gitu Mbak Dian. Maksudnya kalau negara sih Mbak Dian balik lagi karena terlalu nasionalisme. Jadi jangan kamu jadi terakhir ya. Jadi jangan kamu berbuat sesuatu hal itu yang tidak menguntungkan negaramu. Wes dah, gelundung-gelundung aja nggak apa-apa wes. Daripada kamu buat intoleran, buat kerusakan, dah gelundung-gelundung mager nggak apa-apa. Main HP terus buat vlog, punya follower banyak terus tebar kebaikan, begitu aja wes. Menarik banget ya, sayangnya kita dibatasi oleh waktu nih Mbak. Tapi setidaknya sekarang saya jadi lebih tahu bagaimana sih toleransi dari pandangan Muslim. Dan ternyata there is no problem gitu loh, nggak ada yang salah. Justru Nabi Muhammad memberikan teladan yang sangat baik, yang sangat toleran. Tinggal kitanya aja untuk melanjutkan ya. Kitanya aja mencontoh, melanjutkan budaya toleran itu melalui itu tadi, kayak kalau Mbak Rere bilang, kalau memang harus ngucapin, yang ngucapin selagi itu tidak merusak akidah. Jadi boleh ya Mbak, kalau selagi itu tidak merusak akidah teman-teman gitu. Jadi nggak usah diributin boleh enggak ya, haram enggak ya, kalau nggak mau gitu ngucapin ya. Udah nggak apa-apa. Bener juga. Jadi ya udah, tidak ada masalah gitu. Oke deh, menarik banget, pengen bicara lebih banyak lagi tapi karena waktunya terbatas, jadi kayaknya kita harus akhiri sampai di sini ya, karena waktu itu tadi sebenarnya ngobrolnya asik banget Mbak ya. Mungkin ini kalau dilanjutin 2 jam nggak akan selesai, tapi oke lah ya, kita harus berpisah sampai di sini. Semoga obrolan kita tadi mencerahkan gitu, atau sedikit mengurai kebingungan teman-teman yang diskusinya tadi tentang boleh nggak sih, haram nggak sih ngucapin selamat Natal gitu. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk siapa saja yang mendengarkan, melihat vlog ini. Jangan lupa boleh di-share ya Mbak, tolong di-share ya, biar teman-teman yang di subscribe, biar teman-teman yang lain tahu bahwa sebenarnya kita atau ajaran Muslim itu sebenarnya ajaran yang sangat toleran. Jadi buat yang masih bingung-bingung, nanti tinggal kasih aja video ini, oke? Boleh nggak sih ngucapin selamat Natal gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, gitu dulu dari kita. Terima kasih banget udah bergabung dengan kita, dan semoga ini berguna. Selamat sore dan sampai jumpa.